Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Arya Satya dengan NIM belakang 163 dari kelas ilmu kelautan D. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan yaitu dari modul 3 praktikum tata ruang pesisir dan laut. Saya sendiri dari kelompok 1 dan modul 3 itu judulnya adalah peta tematik, dataset, dan informasi. Oke, lanjut ke tujuan. Dimana yang pertama sendiri itu adalah mahasiswa dapat memahami konsep dataset, peta tematik, dan informasi dalam tata ruang pesisir. Jadi mahasiswa harus memahami konsep dataset dan peta tematik yang ada di dalam tata ruang pesisir ini. Lalu yang kedua itu mahasiswa dapat mengolah data menggunakan SIG untuk membuat peta tematik wilayah pesisir. Oke, selanjutnya adalah uh, yang pertama itu uh, jelaskan minimal 3 jenis peta tematik dan fungsinya. Jadi menurut saya sendiri itu adalah yang pertama itu ada peta topografi, di mana peta topografi sendiri merupakan peta yang menunjukkan bentuk permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, sungai, dan ketinggian wilayah. Yang dimana peta ini tuh biasanya menggunakan garis kontur untuk menggambarkan perbedaan tinggi rendah suatu daerah. Fungsi peta topografi adalah membantu mengetahui kondisi relief permukaan bumi dan kemiripan suatu wilayah. Selain itu, peta ini juga sering digunakan dalam perencanaan pembangunan. Dia juga bisa dilakukan dalam melakukan penelitian dan juga kegiatan seperti pendakian. Lanjutnya yang kedua itu ada peta penggunaan lahan, yang dimana peta penggunaan ini yang menggambarkan pemanfaatan suatu wilayah oleh manusia, seperti dari pemukiman, pertanian, tambak, hutan, dan juga industri. Dan peta ini sendiri berfungsi untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang di suatu daerah, yang dimana peta penggunaan lahan ini nantinya itu akan digunakan dalam perencanaan tata ruang. Misal kayak kita ingin melakukan perencanaan tata ruang di wilayah pesisir Jawa Tengah. Nah, kita melakukan pengolahan wilayah agar si penggunaan lahannya itu nanti lebih teratur. Dan peta ini juga membantu mengidentifikasi perubahan fungsi lahan. Jadi setiap fungsi lahan pada suatu daerah itu bisa digunain pakai atau menggunakan peta penggunaan lahan ini. Dan yang ketiga itu peta persebaran curah hujan, di mana peta persebaran curah hujan ini itu menunjukkan tingkat curah hujan di berbagai wilayah dalam periode tertentu. Jadi peta ini tuh menggambarkan suatu curah hujan. Jadi udah tahu gimana misal dari waktu ke waktu itu curah hujannya itu kira-kira bakalan baik atau menurun gitu. Misalkan bisa dilihat lah di suatu daerahnya itu tersebut bakalan kira-kira curah hujannya itu bakalan deras atau tidak gitu. Dan peta ini juga berfungsi di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan juga mitigasi bencana seperti dari banjir dan juga kekeringan gitu. Sorry, ini nggak bisa digeser. Oke, selanjutnya itu ada tentukan jenis peta tematik yang paling tepat untuk analisis kelayakan wilayah tersebut. Di mana peta wilayah pada yang punya saya sendiri itu adalah peta di Kabupaten Indramayu, yang dimana pada peta zonasi wilayah Kabupaten Indramayu ini itu menggunakan yang paling tepat atau yang paling cocok itu menggunakan peta penggunaan lahan, dimana peta penggunaan ini paling cocok untuk di wilayah Kabupaten Indramayu karena peta penggunaan lahan dalam menunjukkan kondisi pemanfaatan wilayah secara langsung, seperti bisa dilihat dari area tambaknya, dari pertanian, pemukiman, industri, dan juga mangrove di Kabupaten Indramayu tersebut. Dimana peta ini juga membantu menentukan wilayah yang layak untuk pembangunan maupun kawasan yang harus dilindungi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu juga Kabupaten Indramayu memiliki wilayah pesisir dan aktivitas perikanan yang cukup luas, sehingga analisis penggunaan lahan sangat penting dan perencanaan tata ruang dalam pengelolaan wilayah secara berkelanjutan. Jadi peta penggunaan lahan ini adalah peta yang paling tepat untuk wilayah dari Kabupaten Indramayu tersebut, karena kan banyak juga manfaat dari penggunaan lahan, dan jadinya itu menurut saya itu paling cocok lah. Sebentar. Jelaskan komponen apa saja yang wajib ada agar hasil analisisnya itu dapat dipahami dengan baik. Yang pertama yang pasti judul peta, dimana untuk menjelaskan isi dan tema peta sehingga pembaca dapat mengetahui tujuan peta tersebut. Yang kedua itu ada legenda, dimana itu berisi legenda itu terletak di pojok kanan, yang itu berisi
keterangan, simbol, dan warna yang digunakan pada peta agar informasi tersebut tuh jauh lebih mudah dipahami. Yang ketiga tuh ada skala peta yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Lalu yang keempat adalah arah mata angin, di mana arah mata angin ini adalah salah satu komponen peta yang sangat penting karena juga digunakan untuk menggunakan atau menunjukkan orientasi arah seperti utara, selatan, timur, dan juga barat. Dan yang kelima itu ada simbol peta yang digunakan untuk mewakili objek seperti jalannya di mana, terus tambaknya di mana, atau pemukimannya di mana. Jadi simbol peta ini juga sangat penting. Yang keenam itu ada koordinat atau grid. Apa sih itu? Jadi itu membantu menentukan lokasi atau wilayah secara lebih akurat. Jadi koordinat itu untuk mencatat koordinat setiap wilayahnya tersebut agar kita tuh mengingat kayak oh wilayahnya ini buat di IDN atau koordinat ini untuk menentukan titik yang lebih akurat aja sih biar nggak salah gitu dalam pembuatan peta zonasinya gitu. Yang ketujuh itu ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, ini menunjukkan asal data dan waktu pembuatan peta agar lebih jelas dan terpercaya. Jadi dengan melakukan ini tuh jadi peta tersebut tuh dapat terlihat lebih jelas itu asal datanya dari mana, waktu pembuatannya itu tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, itu jadi lebih jelas. Terus yang kedelapan tuh ada insert peta yang digunakan untuk menunjukkan letak wilayah yang dipetakan terhadap wilayah yang lebih luas. Selanjutnya ini adalah jelaskan hasil olah data. Nah, ini adalah olah data yang saya olah, yaitu adalah peta zonasi Kabupaten Indramayu menggunakan aplikasi ArcGIS. Dan ini bisa dilihat ada Kabupaten Indramayu, terus ada zona intinya, ada zona rehabilitasi atau zona pemanfaatannya. Nah, di mana peta zonasi Kabupaten Indramayu itu menunjukkan pembagian wilayah. Nah, jadi ini ada menjadi beberapa zona, yaitu ada zona inti, zona rehabilitasi, dan zona pemanfaatan. Nah, di mana zona inti tersebut nih, ini zona inti itu ditetapkan sebagai kawasan yang harus dijaga dan dilindungi karena memiliki fungsi ekologis penting bagi lingkungan pesisir. Terus yang kedua itu ada zona rehabilitasi. Nah, ini yang hijau, ini adalah zona rehabilitasi yang digunakan untuk wilayah yang memahami penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem seperti penanaman mangrove dan perbaikan habitat pesisir. Yang ketiga ada zona pemanfaatan yang merupakan area yang dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat seperti perikanan, tambak, dan juga kegiatan ekonomi lain yang dapat memperhatikan keberlanjutan lingkungan tersebut. Dimana berdasarkan hasil olah data peta tersebut, wilayah pesisir Indramayu itu didominasi oleh zona pemanfaatan. Jadi lebih banyak zona pemanfaatannya karena tingginya aktivitas perikanan dan tambak di kawasan tersebut. Dan peta ini juga membantu untuk mengetahui lokasi yang perlu diprioritaskan untuk konservasi dan rehabilitasi agar kerusakan lingkungan pesisir tersebut dapat dikurangi. Dengan adanya zonasi wilayah tersebut, jadi pengelolaan ruang pesisir di Kabupaten Indramayu ini jadi itu bakalan jauh lebih teratur dan berkelanjutan dan sesuai dengan fungsi masing-masing dari kawasan. Jadi setiap kawasan dari Kabupaten Indramayu ini itu dia memiliki fungsi masing-masing dari zona inti, zona rehabilitasi, dan juga zona pemanfaatannya yang memiliki fungsi masing-masing dan yang pastinya penting banget untuk ekosistem pesisir dan juga masyarakat sekitar. Tuh. Oke, selanjutnya adalah pilih satu bentuk konflik ruang yang mungkin terjadi di wilayah kajian tersebut, yang dimana harusnya di pada konflik yang terjadi pada wilayah Kabupaten Indramayu itu salah satu konflik yang terjadi, yaitu adalah konflik antara aktivitas tambak perikanan dan dengan kawasan mangrove di wilayah pesisir, di mana konflik ini melibatkan masyarakat pembudidaya tambak, daerah nelayan, dan juga pihak konservasi lingkungan, di mana pembukaan lahan tambak yang terus meningkat sering menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung pantai dan habitat biota laut. Jadi selain itu juga limbah dari kegiatan tambak ini itu juga dapat menurunkan kualitas perairan yang mempengaruhi ekosistem pesisir di wilayah tersebut, di mana konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat melalui budidaya tambak dan upaya pelestarian lingkungan pesisir. Di mana untuk memahami konflik tersebut secara secara komprehensif atau secara jelas itu diperlukan informasi yang lebih lanjut mengenai dari penggunaan lahan, kondisi kualitas perairan dan juga luas mangrove serta data aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tersebut. Ada informasi sosial seperti jumlah pembudidaya tambak, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya pesisir, dan kebijakan tata ruang wilayah juga diperlukan agar solusi pengelolaan ruang tersebut dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya yang pertama itu adalah konflik ruang di Kabupaten Indramayu itu terjadi karena antara aktivitas tambak perikanan dan kawasan mangrove pesisir. Yang kedua, itu adalah pihak yang terlibat meliputi pembudidaya tambak, nelayan, pemerintah daerah, dan pihak konservasi lingkungan. Jadi
Pada pembudidaya tambak ini juga sangat berpihak pada konservasi lingkungan seperti itu. Yang ketiga itu ada penyebab utama konflik adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi area tambak untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang keempat, dampak konflik dapat berupa kerusakan mangrove, penurunan kualitas perairan, dan terganggunya ekosistem pesisir. Yang kelima itu informasi yang dibutuhkan meliputi data penggunaan lahan, kualitas perairan, luas mangrove, dan juga aktivitas ekonomi masyarakatnya. Jadi informasinya itu terlihat lebih jelas juga. Dan yang selanjutnya itu ada data sosial dan kebijakan tata ruang juga penting untuk memahami konflik secara menyeluruh, di mana data sosial itu diambil dari di mana kita melakukan wawancara setiap dari penduduk tersebut untuk memahami dari konflik, misal konflik ada yang merusak ekosistem atau merusak tata ruang tersebut, itu dapat membahayakan juga gitu. Selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan diperlukan agar kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang. Jadi, pengelolaan wilayah pesisir itu diperlukan agar kepentingan ekonomi, kayak misal dia lagi berjualan atau lagi berdagang di sana, itu kita harus mementingkan dari kelestarian lingkungan, yang dimana seperti lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, dan itu kan dapat menyebabkan si pembelinya atau si penjualnya tersebut tuh dapat merasakan lingkungan yang baik seperti itu. Kemudian ini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Oke, sekian presentasi dari saya untuk memaparkan materi dari modul 3 Tata Ruang Pesisir dan Laut yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Selebihnya saya terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari Bu Umu yang sudah mendengarkan presentasi yang mungkin kurang baik dari saya, tapi saya juga sudah melakukan yang emang saya pahami, dan saya berterima kasih juga kepada Bu Umu untuk telah mendengarkan, dan semoga dapat baiknya seperti itu. Dan terima kasih banyak. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.